Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, jadi di index.php tadi kan ada perubahan ya. Di sini ada kondisi jika iset kita dapetin session dengan nama ID user itu didapatkan dari out kemudian login.php. Di sini kan lempar ini ya, session ID user yang datanya itu ID user ketika login. Jadi di indeks ini ketika mau mengakses halaman siswa itu harus login. Kalau misalkan nggak login, dia nanti muncul lagi nih, Anda tidak memiliki akses dan kita langsung diarahkan ke halaman halaman home. Ini adalah contoh implementasi dari kode HTML di dalam tag PHP dengan cara tag PHP-nya dibuka dulu, kemudian ketika kondisinya udah ditutup kayak gini, dibuka kurung ya. Itu bisa ditutup dengan tag PHP baru dimasukin kode HTML-nya. Kemudian ketika sudah selesai, buka lagi dengan tag PHP dan tutup kurung. Baru dilanjutin untuk yang PHP-nya. Nah, ini juga bisa diganti nih. Misal diganti kayak gini. Ini kan bukan kode PHP ya. Buka kurung kemudian tutup, terus diganti. Echo-nya dihapus. Terus ini buka kurung lagi tag PHP. Itu juga bisa. Sama aja. Oke, itu ya. Kemudian kalau misalkan kita login Udin 123, menu navigasi siswa itu muncul dan kita bisa mengakses. Ini adalah data siswa yang tadi login ya, data siswa yang tadi diloginin. Kalau misalkan saya registrasi nih, registrasi kemudian namanya wahyu@mail.com 123, registrasi berhasil, kemudian kita login. Nah, ini login sebagai Wahyu, kemudian ketika dicek siswanya, ini adalah data kita sendiri. Jadi ada ID, NIS, nama, dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa ngubah di bagian NIS, misalnya diganti 1379, misalnya kayak gitu. Kemudian ini update ya, update siswa, diganti nanti. Dah, itu untuk yang fitur siswa. Untuk nggak hilang, ya dia beda akun soalnya. Apa? Nggak bisa. Emang kalian login WA bisa bareng? Oke, untuk yang ini ya, yang data dicek nih. Yang data, kenapa saya bisa dapetin data ini? Ini kan dari tabel yang berbeda kan? Ya kan? Ini dari tabel siswa. Nah, kita ngeceknya dari sini. Kalau dicek localhost/phpMyAdmin, kan tabel user dan tabel siswa itu berelasi dengan ID user ketika lo registrasi. Coba dilihat. Ke DB 12 RPL, kemudian more dan design. Coba dicek ini. Ini kan tabel user ya. ID tabel user itu berelasi dengan ID user nih. Nah, jadi kita bisa dapetin ID user dari tabel user. Kalau misalkan di sini cek tabel user, tadi ID-nya Wahyu itu 37 dan ID-nya Udin adalah 36. Maka ketika di tabel siswa, nanti otomatis gini. Jadi kita bisa dapetin ID user yang dari tabel user. Itu dapatnya dari mana? Dari ketika register, kemudian
ini yang dalam if. Jadi kita dapetin get ID koneksinya, kemudian insert ID terbaru, terus otomatis tambahkan insert into tabel siswa dengan nama nama ID user. Nisnya boleh kosong, kemudian user namanya itu dari username ketika registrasi, kemudian ID ini dari get ID terakhir yang didapatkan ketika registrasi. Jadi otomatis dia nambah ke tabel siswa. Makanya tadi ketika kita login, nisnya kan kosong karena nggak diisi. Nah ini, jadi kita ngambil dari session ID user ketika login. Kenapa bisa dapat data yang sesuai? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita bisa, misal nih loginnya sebagai Wahyu, kenapa data yang muncul di sini juga Wahyu? Karena ini nih. Karena ini. Jadi kan perintahnya ini. Select bintang from tabel siswa where ID user, berarti di mana ID user itu nilainya adalah sesi yang didapatkan ketika apa ini? Ketika login. Kalau ketika login kan dapatnya gini. Dapat 37. Jadi ini sama aja select bintang from tabel siswa di mana ID user sama dengan 37, maka dapatnya adalah data ini, data Wahyu. Gitu ya. Besok lainnya sama. Untuk yang edit juga sama. Dah.